ternyata Bung Karno itu bagi saya merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan tuh kayaknya sangat sayang ya sama kita orang Indonesia. Sobat iJoss dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung. Hari ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami tim Deep Talk iJoss TV karena bisa ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang luar biasa, karena ini adalah salah satu anak Presiden Soekarno, yang mana kita ketahui sendiri ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan yang erat kaitannya dengan Bung Karno atau Sang Proklamator. Kita langsung aja. Sudah ada Guru Soekarno Putra. Mas Guru, Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum. Terima kasih, suatu kehormatan bagi kami. Sama-sama. Udah bisa diajak seperti itu. Yeah. Mas Guru, ini kalau saya lihat tadi, ini kan banyak foto-foto seperti itu, foto-foto dari Mas Guru. Ini yang Mas Gurunya yang sebelah mana ini kalau begitu? Ini saya. Ya? Ya, ini dengan Presiden Ho Chi Minh dari Vietnam. Oke. Ini tahun berapa, Mas Guru? Tahun berapa ya? Sekitar mungkin 50-an? Sebelum 57 gitu kali ya. Oh, sekitar 1950. Ini lengkap ya, ini ada siapa aja mungkin boleh Ya, ini kakak saya, Mas Guntur. Mas Guntur. Ini Rahmawati. Ini Sukmawati. Ini Megawati. Oke. Ini waktu itu kunjungan dari Presiden Ho Chi Minh seperti itu ya. Oke. Boleh kalau misalnya saya ngelihat ini juga ada lukisan dari Bufat seperti itu ya. Iya, betul. Ini lukisan dari siapa, yang Mas? Yang melukis Pak Basuki Abdullah. Oh, oke. Ini tahun 55 ya? Kalau saya salah, lihat. Iya, betul, tahun 55. Oke, ini cukup bersejarah seperti itu ya. Iya. Mas Guru, kalau kita ngomongin soal kemerdekaan, soal Bung Karno atau Sang Proklamator seperti itu, ini kan erat kaitannya dengan Pak Soekarno kayak gitu ya. Iya, kita ngobrolnya di sana aja. Oh, oke, boleh. Siap, kita silakan Mas Guru. Tadi kita sudah berbincang dengan Mas Guru di ruangan yang lain. Ini kita pindah supaya ngobrolnya lebih nyaman seperti itu ya, Mas Guru. Mas Guru, saya mau melanjutkan pertanyaan tadi yang belum terjawab. Yeah. Kalau sekarang kan memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan, masyarakat pasti yang teringat adalah Bung Karno atau Pak Soekarno seperti itu. Sebenarnya kalau yang orang belum tahu tuh sosok ayah dari Mas sendiri itu seperti apa sih orangnya seperti itu? Oh, ya buat saya merasa bersyukur ya, dari Tuhan mendapat orang tua, baik ayah maupun ibu saya, yang saya sendiri juga sangat mengaguminya gitu. Bagi saya itu kita manggilnya Bung Karno aja ya gitu, yang lebih populer. Bagi saya ayah saya itu bukan hanya sebagai ayah, tapi juga sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai teman, itu gitu. Dan setahu saya sih ya beliau tuh ya memang gimana ya, buat saya ya luar biasa lah gitu, dianugerahi Tuhan suatu kemampuan dan suatu daya pikir gitu, yang menurut saya luar biasa lah, dan saya merasa syukur karena saya sadar itu ternyata Bung Karno itu bagi saya merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan tuh kayaknya sangat sayang ya sama kita orang Indonesia. Kita diberikan tanah air yang indah, permai, juga kaya dengan hasil buminya, segala macam, dan sebetulnya SDM-nya juga banyak yang baik-baik hati dan
banyak yang pintar, cerdas gitu. Walaupun di samping itu masih akibat dari penjajahan yang sekian lama itu masih banyak juga saudara-saudara kita sebangsa yang masih miskin ya, yang harus kita selalu bantu. Nah ini Bapak itu selalu juga dalam mendidik saya gitu, nggak terlalu verbal ya, jadi nggak banyak lewat kata-kata tapi lebih banyak lewat perbuatan gitu, yang mana itu juga bisa menyentuh saya dan saya terpanggil. Sehingga sampai sekarang adalah saya berkomitmen dalam hidup saya ini, saya berkomitmen kepada Indonesia gitu, bahwa saya akan mengabdi pada negara dan bangsa ini sebagai warga dan bangsa Indonesia, tapi sebagai makhluk ciptaan Tuhan tentu saya mengabdi pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah itu Bapak pun punya prinsip seperti itu, jadi mengabdi kepada negara dan bangsa sepanjang hidupnya. Dengan demikian saya pun berkomitmen pada diri saya untuk begitu dan untuk meneruskan perjuangannya gitu. Ya saya ingin entah lewat apa, bisa lewat politik, bisa lewat seni budaya atau pokoknya apa yang saya lakukan adalah merupakan suatu rasa pengabdian saya pada negara dan bangsa ini. Tadi yang menarik Mas Guru, tadi sempat disampaikan oleh Mas Guru, Bung Karno tidak banyak kata dalam mendidik, tapi di perbuatan sampai akhirnya menyentuh apa part atau bagian-bagian apa pada saat mendidiknya yang membuat akhirnya tergerak seperti itu? Ya misalnya ketika saya ini lahir di Istana Merdeka ya, sampai ketika Bung Karno dilengserkan lah mungkin gitu setelah peristiwa G30S. Jadi kami sekeluarga keluar dari istana tahun 1967. Itu saya udah umur 14 tahun ya, jadi udah ngerti. Dan misalnya apa yang Bapak lakukan gitu kan saya perhatikan dari saya kecil gitu. Bagaimana hubungan Bapak terhadap orang-orang. Misalnya baik terhadap menteri, pejabat-pejabat maupun karyawan-karyawan di istana ya. Jadi ada karyawan yang ya kayak tukang kebun, tukang masak atau supir atau apa. Demikian juga dengan anggota militer ya, baik yang TNI maupun Polri gitu.